Aston Martin yang dikenal sebagai merek ikonik dalam film James Bond menyatakan pemangkasan dari total sekitar 3.000 karyawan diharapkan menghasilkan penghematan tahunan 40 juta pound sterling. Sebagian besar efisiensi ditargetkan realisasi tahun ini. Manajemen menyebut tarif impor Amerika Serikat sangat mengganggu operasional. Sementara permintaan di Cina yang merupakan pasar otomotif terbesar dunia dinilai sangat lesu. Kondisi ini menekan penjualan global perusahaan. Produsen mobil mewah asal Inggris Aston Martin mengumumkan rencana pemangkasan hingga 20% tenaga kerja. Langkah ini diambil di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat dan melemahnya permintaan di China. Aston Martin yang dikenal sebagai merek ikonik dalam film James Bond menyatakan pemangkasan dari total sekitar 3.000 karyawan diharapkan menghasilkan penghematan tahunan 40 juta pound sterling. Sebagian besar efisiensi ditargetkan realisasi tahun ini. Manajemen menyebut tarif impor Amerika Serikat sangat mengganggu operasional. Sementara permintaan di Cina yang merupakan pasar otomotif terbesar dunia dinilai sangat lesu. Kondisi ini menekan penjualan global perusahaan. Secara fundamental, Aston Martin masih menghadapi tantangan arus kas dan utang tinggi. Perusahaan tercatat memiliki utang 1,38 miliar pound sterling. Meski demikian, dukungan modal datang dari Chairman Lawrence Stroll dan sejumlah kesepakatan strategis. Selain PHK, Aston Martin juga memangkas rencana belanja modal 5 tahun menjadi 1,7 miliar pounds dari sebelumnya 2 miliar pound. Sejumlah investasi kendaraan listrik ditunda untuk menjaga keuangan. Di awal perdagangan 25 Februari, saham Aston Martin sempat naik hampir 5% setelah sebelumnya turun 9 sesi berturut-turut. Pasar merespon positif langkah efisiensi meski tekanan fundamental masih berlanjut. Perusahaan menargetkan margin kotor di kisaran tinggi 30% dan laba operasional mendekati titik ampas. Target ini didukung rencana pengiriman 500 unit supercar hybrid Valhalla. Pada tahun buku 2025, Aston Martin masih membukukan rugi operasional 259,2 juta pound sterling. Langkah efisiensi ini menjadi ujian besar bagi Aston Martin untuk memulihkan kinerja di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Samsung menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di perangkat seri Galaxy. Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics Co. Ltd menghadirkan Perplexity sebagai agen kecerdasan buatan tambahan pada fitur Galaxy AI terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan bantuan kontekstual dan mendukung alur kerja harian di berbagai perangkat Galaxy. Dilansir oleh Gizmo China, Samsung menyebut Galaxy AI kini dikembangkan menjadi platform terbuka yang memungkinkan beberapa agen AI bekerja sama dalam satu sistem operasi, tidak lagi terbatas pada masing-masing aplikasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tahapan yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan tugas, dikarenakan layanan AI dapat memahami konteks penggunaan secara menyeluruh. Sementara itu, Samsung menilai saat ini semakin banyak pengguna memanfaatkan beragam aplikasi kecerdasan buatan untuk tugas berbeda, sehingga diperlukan kerangka kerja yang lebih terbuka dan fleksibel. Oleh karenanya, Galaxy AI diposisikan sebagai pengatur yang menghubungkan berbagai layanan AI dalam satu pengalaman terpadu, sehingga memungkinkan Samsung menyertakan layanan mitra dengan tetap menjaga konsistensi antarmuka di seluruh perangkat Galaxy. Adapun sebagai bagian dari ekspansi ini, Perplexity akan dikenalkan pada ponsel flagship Galaxy generasi mendatang, di mana asisten tersebut dapat diaktifkan melalui perintah suara khusus atau pintasan perangkat keras, seperti menekan lama tombol samping yang dapat bekerja di sejumlah aplikasi bawaan Samsung termasuk Notes, Clock, Gallery, Reminder, dan Kalender untuk membantu menyelesaikan tugas multi langkah secara lebih efisien. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nvidia melaporkan lonjakan kinerja pada tahun fiskal 2026. Pendapatan menembus 216 miliar dolar Amerika dengan laba bersih 120 miliar dolar Amerika. Kinerja ini ditopang ledakan permintaan komputasi kecerdasan buatan. Nvidia membukukan pendapatan tahunan 216 miliar dolar Amerika atau sekitar 3.600 triliun rupiah.
Laba bersih mencapai 120 miliar dolar Amerika. Kedua angka tersebut naik 65% dibandingkan tahun fiskal sebelumnya. Divisi pusat data menjadi kontributor terbesar. Pada kuartal terbaru, pendapatan segmen ini mencapai 62,3 miliar dolar Amerika Serikat, rekor baru dan naik 75% tahunan. Secara setahun penuh, pendapatan data center melonjak 68% menjadi 193,7 miliar dolar. Pendiri dan CEO Nvidia Jensen Huang menyebut permintaan komputasi tumbuh secara eksponensial. Menurutnya, titik balik AI berbasis agen telah tiba. Huang menegaskan platform Grace Blackwell dengan NVLink menjadi raja inferensi saat ini karena mampu memberikan biaya pertoken yang lebih rendah. Sementara, arsitektur Vera Rubin disebut akan semakin memperluas kepemimpinan Nvidia di pasar AI. Nvidia menyatakan adopsi AI di perusahaan melonjak tajam. Para pelanggan berlomba berinvestasi dalam infrastruktur dan pabrik komputasi AI untuk mendukung revolusi industri berbasis kecerdasan buatan. Kinerja ini semakin mengukuhkan posisi Nvidia sebagai pemain dominan dalam era boom AI global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, chatbot Dubao milik ByteDance sukses memenangkan persaingan teknologi kecerdasan buatan di China dengan menembus 100 juta pengguna aktif harian selama libur Tahun Baru Imlek 2026. Pencapaian ini melampaui para pesaing beratnya seperti Alibaba dan Tencent. Aplikasi Daobao besutan ByteDance menyatakan lonjakan pengguna aktif harian hingga 4 kali lipat pada pertengahan Februari 2026. Kesuksesan ini didorong oleh kemitraan strategis dengan Gala Festival Musim Semi CCTV, di mana Daobao menerima lebih dari 1,9 miliar pertanyaan terkait AI selama acara berlangsung. Momentum liburan terpanjang di China ini dimanfaatkan ByteDance untuk mengukuhkan dominasi produk AI berorientasi konsumen di pasar domestik. Di sisi lain, Tencent mencoba mengejar ketertinggalan melalui kampanye kupon senilai 1 miliar yuan yang mendokrak pengguna chatbot Wanbao hingga mencapai puncaknya di angka 50 juta pengguna. Sementara itu, Alibaba memilih strategi subsidi belanja seperti pemesanan tiket pesawat hingga minuman melalui aplikasi Qwen dengan anggaran mencapai 3 miliar yuan. Meski memiliki pengguna harian yang lebih rendah, aplikasi Qwen milik Alibaba justru menunjukkan retensi pengguna terkuat pasca liburan berkat fokus pada fungsi agen AI praktis sehari-hari. Kendati mencatatkan angka pertumbuhan yang fantastis, ketiga aplikasi tersebut mulai mengalami penurunan jumlah pengguna aktif setelah masa kampanye berakhir. Penurunan tajam dialami oleh Wanbao milik Tencent, sementara Daobao masih berjuang menjaga keterkaitan pengguna pasca visibilitas besar di televisi nasional. Para analis menilai strategi pemberian insentif tunai efektif untuk menarik perhatian jangka pendek, namun fungsionalitas dan kegunaan harian tetap menjadi kunci utama dalam mempertahankan pengguna di industri AI yang kompetitif. Berbagi sumber, IDX Channel.